Hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan ruang lingkup fisika, penerapan fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Mampu menjelaskan jenis-jenis besaran fisika dan proses pengukurannya. Terampil menggunakan peralatan dan teknik yang tepat dalam melakukan pengamatan dan pengukuran. Yang pertama, penerapan ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika. Kita mulai dari kata fisika. Apa itu fisika? Fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi, serta interaksi benda yang ada di alam. Fisika bisa juga sebagai produk. Fisika sebagai produk terdapat 5 hal. Yang pertama sebagai fakta, konsep, teori, hukum, dan rumus. Fakta adalah keadaan sesungguhnya dari segala peristiwa di alam. Jadi, fakta merupakan keadaan yang kita lihat dan tidak mengada-ada. Konsep merupakan gagasan dari suatu fenomena alam yang mempunyai sifat tertentu. Teori merupakan penjelasan dari hasil pengamatan yang didukung dengan hasil eksperimen. Contohnya pada teori atom. Hukum adalah prinsip yang bersifat umum karena kebenarannya telah diuji dan didukung dengan bukti ilmiah. Contohnya, hukum Newton. Rumus merupakan pernyataan matematis dari hukum, prinsip, konsep, dan fakta. Contoh, F sama dengan M kali A. Yang kedua, fisika juga bisa sebagai proses. Terdapat 5 proses. Yang pertama mengamati, menggolongkan, pengukuran, mengajukan pertanyaan, dan merumuskan hipotesis. Mengamati yaitu melakukan kegiatan melihat, mendengar, merasakan, menyentuh, atau mencium suatu fenomena yang diselidiki atau yang kita teliti. Menggolongkan yaitu memilih berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan sifat atau karakternya. Misalkan, kita menggolongkan jenis-jenis batu atau jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya. Atau bisa juga menggolongkan jenis-jenis benda berdasarkan warnanya. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran merupakan membandingkan besaran tertentu dari suatu benda dengan besaran lain yang sejenis yang akhirnya dijadikan sebagai satuan.
Misalkan kita mengukur sebuah meja menggunakan penggaris. Mengajukan pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan terkait fenomena alam yang kita selidiki atau penelitian yang kita lakukan. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara atas pertanyaan yang kita buat. Fisika juga bisa disebut sebagai sikap. Dalam proses penelitian yang kita lakukan, maka kita akan menimbulkan sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah diantaranya jujur, rasa ingin tahu, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri fisika. Yang pertama, objek yang dikaji nyata. Misalkan kita ingin mengamati pergerakan dari suatu benda. Jadi, apa yang kita lihat memang benar adanya, memang nyata. Yang kedua, pengamatan dan penelitian dilakukan dengan sengaja, dengan perencanaan. Yang ketiga, penelitian dilakukan dengan sistematis. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil penelitiannya bersifat objektif. Cabang-cabang ilmu fisika. Terdapat beberapa cabang ilmu fisika, di antaranya mekanika, mempelajari tentang pergerakan benda. Fisika kuantum, mempelajari tatanan atom dan subatom. Fisika inti, mempelajari bagian-bagian inti atom. Elektronika, mempelajari listrik dan magnet. Termodinamika, mempelajari energi dan perpindahan panas. Optika geometri, mempelajari tentang cahaya dan alat optik. Astronomi, mempelajari perbintangan dan benda-benda di luar angkasa. Fisika nuklir, mempelajari karakteristik, struktur internal, dan penggunaan inti atom. Fisika medis, mempelajari penerapan fisika di bidang kesehatan. Fisika radiasi, mempelajari pergerakan energi yang terserap oleh benda lain. Fisika lingkungan, mempelajari kejadian fisika terhadap lingkungan. Dan geofisika, gabungan dari beberapa sains, yaitu ilmu fisika, ilmu geografi, kimia, dan matematika sekaligus. Manfaat ilmu fisika. Yang pertama, di bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, ilmu fisika dapat diterapkan dalam berbagai hal. Misalkan yang pertama, sinar Ronsen. Yang kedua, sinar laser. Yang ketiga, USG. Pada bidang pertanian, fisika dimanfaatkan dalam penemuan bibit unggul, pengairan atau irigasi, dan pada alat pertanian. Yang ketiga, pada bidang transportasi, fisika dimanfaatkan dalam penemuan konsep gerak benda, penemuan kereta maglev menggunakan superkonduktor, pembuatan kapal selam menggunakan konsep Archimedes. Pada bidang industri,
fisika dimanfaatkan pada berbagai penemuan mesin, penggunaan sonar dalam industri kelautan, penggunaan LCD proyektor sebagai media presentasi. Yang kelima, bidang komunikasi, penggunaan gelombang elektromagnetik pada handphone, menggunakan fiber optik pada jaringan internet, prinsip pengiriman data melalui satelit. Yang keenam, bidang energi, penggunaan generator sebagai penghasil listrik, penggunaan kincir air sebagai pembangkit listrik, penggunaan sel surya sebagai energi alternatif.